Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak D menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapat kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak D dan membuatnya tersungkur ke lantai. "Pak, tolong!" bentak Pak D meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sana. Segera bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ijah, sedang Adit hanya diam mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang budenya. Sosok Ningrum sedang berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa ia bayangkan. Perlu beberapa orang untuk memegangi Bude Ijah. Sekarang dia bukan hanya memukuli perut, tapi juga mencoba menjambak rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbak Sarmin begitu mencekam. Suara lantunan doa yang bercampur dengan geraman dan tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihat pasti akan meremang hebat. "Tolong Ningrum, tolong!" ucap Bude Ijah serak. "Mas Adit, tolong Ningrum mas." Tersentak, Adit kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana pun juga melihat Adit dengan tatapan kebingungan. "Tolong panggilkan Pak Kades," ucap Pak D Marwanto panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu kepada Pak Kades. Cukup lama bagi mereka untuk memegangi Bude Ijah yang semakin liar. "Sadar Ijah, astagfirullah," ucap Pak D terus-menerus di telinga istrinya. Seperti sudah seabad lamanya Adit berdiri mematung. Tidak ada yang bisa dia lakukan, hingga Adit mendengar ada satu percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang. Melihat keadaan Bude Ijah, sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar memberontak. Yang awalnya dia dipegangi 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang, termasuk Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude. Beberapa menit berlalu. Perlahan Bude Ijah melemah dan diam seketika. Mereka saat ini duduk di ruang keluarga milik Nek Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ijah langsung tersadar dan dibawa pulang ke rumah. Sekarang semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. "Maafkan saya Mbok Sarmin, tapi apakah memang Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningrum meninggal dunia?" tanya Pak Kades. Awalnya Adit mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya. Akan tetapi, justru Adit melihat wanita itu menggeleng. "Saya tidak percaya Pak, kalau Ningrum sudah berbuat nista. Saya kenal baik dengan anak saya," ucapnya diiringi dengan tangisan halus. Kembali malam itu mereka semua membicarakan soal kematian Ningrum. Adit sendiri lebih banyak diam dan memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau. Sementara itu, semalaman Adit tidak bisa tidur. Masih saja dia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ingin menceritakan semua yang ia ketahui kepada Arif, tapi situasinya tidak mendukung. Beruntungnya saat Adit pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja Arif sudah duduk di amben dapur milik Nek Harjo. Dia meminta untuk esok pagi pergi ke ladang yang berbatasan dengan hutan. Pagi-pagi sekali Adit sudah terbangun.
Tidurnya tidak nyenyak. Sosok Ningrum terus muncul di dalam mimpinya. Bahkan lebih parahnya lagi, Adit dalam mimpinya selalu melihat Ningrum mencabut sesuatu yang mirip sekali dengan usus dari selangkangannya, dan ia langsung memakan benda tersebut. Saat Adit sedang berjalan menuju ke ladang, dia beberapa kali mendengar bisikan-bisikan seru. Berita tentang Bude Ijah yang kerasukan hantu Ningrum menyebar begitu cepat. Tidak ada topik selain hantu Ningrum yang mulai bergentayangan. Mengingat cara kematiannya yang tragis dan mengerikan, warga sepakat kalau memang Ningrum tidak terima dan sedang mencari pembunuhnya. Tak lepas dari itu, nama Adit juga terseret ke pembicaraan mereka. Ingin rasanya Adit memberontak dan memberitahu semua orang bahwa dirinya adalah kambing hitam. Tapi apakah warga desa akan percaya dengan itu semua? Apalagi Adit merupakan seorang pendatang, hanya nama baik dari keluarga Harjo yang membuat mereka tidak berani secara langsung untuk berbicara di depan Adit. Kini Adit sudah duduk di atas rumput di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan. Sedari tadi dia diam tidak melakukan apapun, hanya hembusan nafas yang dibarengi dengan asap putih keluar dari mulut dan hidungnya. Dit, terdengar suara Arif dari belakang Adit. Kaget, ia spontan langsung menoleh ke belakang. Rif, dari mana kamu? Ucap Adit keheranan. Dari dalam sana, ada yang ingin kupastikan. Nanti kamu juga akan tahu, ujarnya. Mereka sama-sama duduk. Sejenak tidak ada perbincangan. Masing-masing masih menikmati keindahan desa Renggono yang ada di bawah mereka. Dugaanku benar kan? Ada orang yang sedang membuatmu menjadi kambing hitam, ucap Arif tersenyum kecut. Kamu tahu sendiri, aku tidak tahu apa-apa. Sungguh menjengkelkan. Kalau aku tahu orangnya, berkelahi pun aku berani. Tapi dengan permainan seperti ini, justru membuatku bingung. Apa benar dia hanya ingin menjadikanku sebagai kambing hitam? Tanya Adit. Ekspresi Arif tidak bisa ditebak. Wajahnya begitu datar. Kombinasi yang pas bukan? Dia memiliki ilmu gaib dan juga otak. Jadi, ada informasi apa yang bisa ku ketahui? Kata Arif, yang kini memandang Adit dengan wajahnya yang datar itu. Bisakah aku mempercayaimu? Kita kan juga baru kenal. Kenapa kamu mau membantuku? Seharusnya sedari awal kejadian aku sudah pergi dari desa sial ini, ucap Adit menumpahkan unek-uneknya. Kalau kau menanyakan untuk apa aku membantumu, jawabanku mungkin hanya karena ingin. Toh aku juga memiliki tujuan tersendiri. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dari orang yang sedang melakukan ritual ini, jawab Arif santai. Bahkan dia tersenyum bahagia. Maksudnya? Adit keheranan dengan perkataan yang dilontarkan oleh orang di sebelahnya itu. Lah, itu urusanku. Sekarang yang penting adalah menemukan orang yang memulai ini semua. Aku sepakat. Percuma saja kau pulang ke kota. Teror ini juga tidak akan berhenti. Jangan dikira mereka tidak bisa menemukanmu, jelas Arif. Setahuku untuk bisa menyantet orang harus menggunakan media-media tertentu. Jadi, siapa yang harus aku curigai? Kemarin pagi nenekku bercerita. Adit menceritakan semua yang ia ketahui, bahkan perilaku budenya yang aneh setiap malam. Arif dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia berpaling menatap ke depan dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Ada satu alasan yang membuatku memintamu untuk tidak percaya dengan siapapun saat ini. Terserah, mau mempercayaiku atau tidak, aku pun tidak memaksa, ucap Arif saat melihat Adit ingin menyanggah pendapatnya. Seperti yang kamu ketahui,
santet selalu punya media, karena itu hal mutlak untuk bisa mengetahui target yang dituju. Sekarang, siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk melakukan itu semua? Kamu bisa menerka-nerka, bukan? Adit termenung mendengar penjabaran dari Arif. Selama ini, dia di desa hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu, yang berarti dari sekian orang, itulah yang memiliki kemungkinan kalau dia dalang dari semua ini. Kau bilang kejadian ini pernah menimpa di desa ini, bukan? Sekarang kita cari tahu akar dari permasalahan ini. Tanyakan kepada nenekmu, siapa keluarga dari korban sebelumnya. Aku juga akan mencari tahu, ucap Arif sambil beranjak dari duduknya. Sebetulnya aku berpikir, saat ini nyawaku juga tidak terancam. Kenapa kau harus mengetahui semua ini? Tanya Adit penasaran. Ya, memang benar dia hanya dihantui sosok Ningrum. Tidak ada seorang pun yang mencoba melukainya atau bahkan membunuhnya. Seharusnya itu sudah cukup. Dan jika memang warga desa mengira Adit sebagai tersangka pembunuhan atau pelaku penumbalan, mereka juga tidak punya cukup bukti. Mungkin saat ini belum, tapi aku tidak berharap nyawamu menjadi taruhannya. Permainan mereka benar-benar bagus. Kabari aku saat kau sudah mendapatkan informasi tentang keluarga itu, ucap Arif pergi meninggalkan kegelisahan di dalam batin Adit. Tidak menunggu waktu lama, saat sudah sampai di rumah dan mengecek kondisi, Adit langsung bertanya kepada Nek Harjo, siapakah keluarga yang dulu menjadi korban tumbal tali perawan? Awalnya neneknya menolak memberitahu, tetapi karena Adit memaksa, berdalih ini semua demi keselamatannya, akhirnya Nek Harjo memberitahu kalau orang itu adalah Dirman. Dia tinggal di ujung desa dekat dengan rumah Mbok Sarmin. Mendapatkan informasi itu, lantas Adit langsung mengirimkan pesan kepada Arif, mengajaknya untuk pergi menemui Dirman. Jangan sekarang, kita tunggu waktu yang tepat, nanti ku kabari. Pesan teks yang dikirimkan Arif, terus saja ia baca. Ada rasa ketidaksabaran di dalam diri Adit, berharap semua permasalahan ini agar segera selesai. Malam kembali datang. Adit sekarang ini hampir benci dengan yang namanya malam hari. Selalu ada ketakutan yang muncul saat semburat merah berubah menjadi gelap. Seolah Adit adalah mangsa yang sedang dilepas dan para pemburu sedang bersiap-siap untuk menemukan keberadaan Adit. Malam itu begitu sunyi. Kabar tersiarnya sosok hantu Ningrum benar-benar membuat desa Renggono seolah menjadi tempat tak berpenghuni. Bahkan pengajian yang seharusnya dilakukan di tempat Mbok Sarmin sengaja dibatalkan agar tidak terjadi seperti semalam. Waktu terus berlalu, Adit tak kunjung bisa memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sedari tadi dia mendengar ada suara langkah kaki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah. Tepat berada di sisi jendela kamarnya. Adit tidak menggubris. Ia mencoba tetap tenang dengan menempelkan headset di telinganya agar tidak mendengarkan suara tersebut. Krek. Terdengar jelas sekali. Daun pintu yang segera dibuka. Adit seketika bangkit. Nuraninya mengatakan kalau itu pasti budinya. Pelan-pelan, agar tidak menimbulkan suara, Adit berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba melihat. Benar saja, Bude Ijah sedang berjalan menuju dapur. Rasa penasaran dan kecurigaan benar-benar menyelimuti Adit. Sempat dia berpikir kalau orang di balik semua ini adalah Bude Ijah. Dengan berpura-pura ke kamar mandi, Adit berjalan ke dapur. Namun ketika sudah sampai di sana, Adit tak menemui sosok Bude Ijah. Hanya pintu kayu yang berada di ujung dapur sedikit terbuka. Buru-buru Adit melihat
Dan benar, budenya sedang pergi dari rumah ini, entah sedang menuju kemana. Nekat, Adit mengikuti wanita itu. Jalanan desa begitu sepi. Sesekali Adit bergidik memperhatikan sekitar. Untung saja kabut sedang turun. Jadi, jika budenya berbalik, dia tidak akan langsung mengenali Adit. Aneh, mau kemana sebetulnya Bude Ijah pergi? Batin Adit. Terus saja dia melangkah. Jarak yang tidak begitu jauh membuat Adit harus sedikit bersembunyi. Namun budenya dari tadi juga tidak menengok ke arah belakang. Sosoknya terus saja berjalan hingga menuju ke arah hutan. Adit berhenti, langsung jongkok menggeser tubuhnya ke arah semak. Kini Bude Ijah sedang berbicara dengan laki-laki yang Adit tidak kenali. Laki-laki itu berpakaian hitam dan menggunakan kupluk di kepalanya. Beberapa saat kemudian, mereka langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Tepat di mana Adit pernah melihat sekumpulan orang membawa tampah berisikan sesajen saat pertama kali datang ke rumah Ningrum. Ada terbesit rasa takut dan ingin kembali, tapi sudah kepala tanggung. Jika memang budenya yang melakukan ritual ini, maka jelas semua sudah selesai. Esok pagi dia akan memberitahukan semua apa yang dia lihat kepada nenek dan pakdenya. Adit kembali berjalan. Kini dia memberikan jarak yang cukup jauh. Takut suara ranting yang dia injak terdengar oleh mereka berdua. Adit sudah tidak tahu berapa lama dia berjalan. Bodohnya, dia tidak membawa HP untuk merekam semua kejadian ini. Bahkan untuk berjalan saja, dia harus berhati-hati karena gelapnya suasana hutan malam itu. Sosok Bude dan orang asing itu sudah berhenti di sebuah pohon besar. Benar dugaannya, pasti mereka sedang melakukan ritual. Terlihat kini laki-laki itu bersimpuh dan menghidupkan dupa. Angin dingin tiba-tiba saja datang entah dari mana. Bulu kuduk Adit sontak meremang hebat. Nyai, aku datang kembali malam ini. Aku persembahkan darah ayam hitam, ucap laki-laki itu. Dan betapa mualnya Adit, dia meminum sesuatu yang mungkin ia sebutkan sebagai darah. Namun itu belum seberapa. Mata Adit membelas seketika. Sosok Bude dan laki-laki itu kini melepaskan pakaian masing-masing dan mulai bercumbu. Kaget dengan apa yang ia lihat dan tidak mau tahu lebih lanjut, Adit pelan-pelan pergi dari tempat itu. Pikirannya benar-benar kalut, merasa jijik dengan apa yang dia lihat. Hingga buk, ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya. Begitu kagetnya dia, tubuhnya tidak bisa bergerak karena syok. Benda putih itu terus menggeliat. Mas Adit, tolong mas, tolongin Ningrum. Terdengar suara Ningrum yang lirih. Tersadar, Adit langsung berlari sekencang-kencangnya. Dia tidak peduli kalau budenya atau orang yang bersamanya mendengar suara langkah kaki Adit. Adit kembali terjatuh. Rasanya kakinya sakit sekali. Sial, umpat Adit. Namun kesialannya tidak berhenti sampai di situ. Di depannya terlihat ada sosok wanita berbaju gelap dengan rambut panjang yang baunya sungguh memuakkan. Adit yang melihat itu begitu panik. Pergelangan kakinya begitu sakit saat ia mencoba untuk berdiri. Siapa kamu? Ujar Adit. Dengan nafas ngos-ngosan, ia tidak menjawab. Namun justru tersenyum dan membungkukkan tubuhnya persis di depan Adit. Hati-hati, sek duwe iketan karo setan wis moro. Tali perawan wis oleh siji, kurang telu maneh. Jokone ya wis disiapke. Hati-hati, yang punya ikatan dengan setan sudah datang. Tali perawan sudah dapat 1, kurang 2 lagi. Perjakannya juga sudah disiapkan. Ucapnya dengan nada
yang begitu mengerikan. Meskipun lututnya terasa lemas, mau tidak mau Adit harus segera pulang. Tujuannya hanya satu, sesegera mungkin dia harus sampai ke rumah neneknya. Jalanan masih begitu sepi, kabut dan dinginnya malam, daerah pegunungan bahkan tidak terasa sama sekali. Peluh keringat masih terus menetes dari dahinya. Bahkan baju Adit sudah terlihat basah, namun ia tidak peduli. Dia terus saja berjalan menembus keheningan malam. Setelah sampai di rumah, Adit langsung masuk ke dalam kamarnya. Sengaja pintu dapur yang mengarah keluar tidak dia kunci, agar tidak menaruh kecurigaan. Terenyak, Adit tidak menyangka kalau Bude Ijah bisa melakukan hal seperti itu. Sebatang rokok sudah ia bakar, berharap bisa sedikit menenangkan batinnya. Sialan, gila, berulang kali Adit mengumpat saat mengingat peristiwa malam ini. Isapan demi isapan ia lakukan, menimbang-nimbang apakah sebaiknya ia memberitahu kepada Nek Harjo dan Pak De Marwanto. Adit benar-benar bingung. Di satu sisi, dia sudah muak dengan semua kejadian yang ia alami. Namun, di sisi lain, Adit juga merasa tidak nyaman jika nanti Pak Dinnya tahu dan menjadi sebuah masalah baru. Bisa gila kalau seperti ini, ucap Adit sambil mengacak-acak rambutnya. Adit terdiam. Dia ingat kalau ritual santet atau guna-guna pasti menggunakan media. Ia bergegas bangkit dan mulai mencari barang yang sekiranya mencurigakan. Namun, sampai 1 jam lebih, tetap saja Adit tidak menemukan apapun yang aneh di sana. Lelah dengan semua kejadian yang ia alami malam ini, tanpa sadar, Adit sudah tertidur pulas. Seolah ada seseorang yang meneriaki dengan keras di telinga Adit. Matanya tiba-tiba saja terbuka dengan cepat. Perasaannya benar-benar merasa tidak nyaman, mengingat apa yang membuatnya sedemikian kacau. Adit tersadar bahwa semalam dia sudah memergoki budenya melakukan sesuatu yang menurutnya menjijikkan, bersenggama dengan orang yang Adit tidak tahu siapa, dengan menggunakan ritual darah ayam hitam. Butuh beberapa waktu bagi Adit untuk menenangkan diri. Dia tidak mau gegabah. Semalaman dia sudah menimbang-nimbang semuanya. Adit sudah berniat dan bertekad untuk menyelidiki ini semua. Adit beranjak di tempat tidurnya, mengatur wajah agar terlihat tenang. Jika nanti bertemu dengan Bude Ijah, setidaknya tidak ada kecurigaan yang muncul. Suasana pagi itu benar-benar terlihat sepi. Tidak seperti biasanya, padahal jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Adit tahu kalau neneknya dan Mbok Sarmin pasti sedang jalan-jalan, mencoba berjalan ke arah belakang. Namun tetap saja, ia tidak menemui siapapun di sana. Aneh, biasanya Pak Ade dan Bude sudah duduk di amben dapur jam segini, batin Adit. Karena penasaran dia mencoba berjalan menuju ke arah kamar Pak Ade-nya. Sepelan mungkin Adit berjalan. Saat sudah sampai di depan pintu, dia mencoba mendengarkan. Benar saja, ada suara dari dalam kamar itu. Berarti Pak Ade dan Budenya masih ada di dalam kamar. Merasa kelakuannya sangat tidak sopan, Adit kembali beranjak, berniat untuk menuju kamarnya dan melanjutkan untuk tidur. Namun, saat ia menoleh ke arah cermin yang terpasang di dekat kamar Pak Ade-nya, Adit mengernyit. Pakaian yang ia kenakan benar-benar kotor. Indera penciumannya juga seketika membaui sesuatu yang tidak enak. Nyengir, Adit sendiri heran. Bagaimana bisa dia tahan dengan pakaian itu semalaman? Mengurungkan niat, ia kembali ke kamarnya. Adit bergegas pergi ke kamar mandi untuk menaruh pakaian kotornya itu. Cukup lama Adit berada di sana. Sedari tadi ia melihat ke arah ember cucian milik Pak Ade dan Budenya. Ada keinginan untuk mencari tahu
Akan tetapi, di dalam batinnya juga ada rasa takut dengan apa yang bakal ia temukan. Semoga semalam bukan Bude ya, ucap Adit yang langsung saja jongkok di depan ember cucian itu. Adit segera mengaduk-ngaduk ember yang berisikan pakaian milik Bude dan Pak D-nya. Teringat semalam Budenya memakai pakaian putih. Dan benar saja, ada semacam daster berwarna putih dengan bercak-bercak kotor yang Adit yakini itu adalah darah. Yakin kejadian semalam bukan hanya khayalannya saja. Sial, ternyata Bude Ija sehina itu, ucap Adit yang langsung menaruh kembali pakaian itu ke dalam ember.